Dalam beton pratekan ada istilah pretension atau pratarik, ada juga istilah post tension, pasca tarik. Kira-kira tahu nggak apa bedanya pretension dan post tension? Istilah pretension dan post tension merupakan metode untuk memberikan proses penegangan pada beton yang kita punya. Pretension atau pratarik itu dilakukan dengan cara kita pertama kita akan memberikan gaya pratariknya terlebih dahulu sebelum adanya elemen atau penampang dari betonnya tersebut. Nah, setelah itu dilakukan proses pengecoran dan proses curing. Setelah itu baru tendon yang sudah dilakukan proses penegangan tadi dilepas sehingga memberikan gaya prategang pada elemen beton kita. Nah, contohnya kalau misalkan proses pretension atau pratarik ini itu biasanya kita lakukan atau terjadi pada elemen-elemen pracetak yang kita produksi pada proses fabrikasi di workshop. Kalau misalkan kita lakukan proses fabrikasi di workshop kan biasanya gambarannya adalah ya seperti yang tadi. Kita akan lakukan proses penarikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dipasang ada tulangannya, terus ada backcastingnya, kemudian setelah itu dicor. Nah, setelah dicor baru gaya pratariknya dilepas sehingga akan memberikan penegangan pada elemen struktur beton kita. Berbeda sama post tension, maka post tension dilakukan kebalikannya. Sesudah berarti ya. Post tension itu kita lakukan proses pengecoran terlebih dahulu, kemudian kita proses sebelum pengecoran ya, tentunya kita proses pemasangan backcasting. Sebelum pemasangan backcasting, pemasangan tulangan dulu. Pemasangan tulangan, pemasangan backcasting, kemudian dilakukan proses pengecoran. Setelah itu kan ada tuh selongsong atau lubang-lubang tendon yang berguna untuk diisi sama strand-strandnya. Kemudian setelah itu strandnya diisi, kemudian setelah itu dilakukan proses pengecoran. Dilakukan proses penegangan atau penarikan sehingga akan memberikan gaya prategang pada elemen struktur tersebut. Kalau misalkan elemen yang dilakukan secara post tension biasanya untuk elemen-elemen yang kita lakukan penarikan atau penegangan atau stressing di lapangan. Nah, ada lagi istilah bonded dan unbonded. Bedanya kalau bonded itu jadi setelah gaya prategang tadi kita berikan, maka ruang kosong antara tendon dan lubang itu akan diisi dengan material grouting. Berbeda dengan unbonded. Kalau unbonded maka setelah gaya prategang tadi diberikan, maka lubang dan tendon dan ruang kosong itu dibiarkan gitu aja. Jadi untuk nantinya proteksi terhadap strandnya dari korosi, maka akan dilakukan pelapisan dengan waterproofing. Kan sebenarnya pemberian grouting pun berfungsi untuk memberikan efek waterproof atau proteksi anti korosi. Sekian ngabuburit kita, sampai ketemu di video selanjutnya.